Halo, selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang Fuis dan mobile application. Kelompok 6 berjumlah 6 orang, 5 orang mahasiswa dari Universitas Sunda Cendana, dan 1 orang dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Yang dari Undana, yang pertama ada Harun AS Timotius, NIM 1706080037, Simon Petrus Bungalolon, NIM 1706080039, Renaldi Alexander Awila, NIM 1706080041, Martinus Minggu, NIM 1706080043, Melan Astin Gabriel, NIM 1706080044. Dan yang terakhir, mahasiswa dari UPN, Faujan Ahmad Akmal Madi, NIM 1810511063. Seperti namanya, antarmuka pengguna suara atau disingkat VUI dalam bahasa Inggris, Voice User Interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputasi melalui penggunaan suara. VUI biasanya mengacu pada komunikasi melalui penggunaan bahasa. Bahasa adalah cara kita berkomunikasi secara alami, baik melalui suara ataupun teks. Oleh karena itu, ketika mengacu pada VUI, kita mengacu pada komunikasi dengan mesin menggunakan bahasa yang diucapkan. Ini mempersempit masalah yang dihadapi karena komunikasi melalui VUI adalah bagian dari komunikasi melalui antarmuka pengguna aural. Suara yang berbeda dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi melalui frekuensi, amplitudo, durasi, dan properti lain yang menjadikannya unik. Ada 3 teknologi dasar di jantung sistem yang berinteraksi dengan pengguna melalui penggunaan suara, yaitu pengenalan suara, transkripsi suara, dan sintesis bicara. Bagiannya disebut text-to-speech dan digabungkan dengan mobile application. Baik, saya akan membahas tentang quality of speech. Quality of speech atau kualitas dari tuturan adalah hal-hal yang membedakan satu tuturan dari jenis tuturan lainnya yang menyangkut dengan pendengaran. Yang termasuk dalam quality of speech adalah yang pertama, amplitudo. Amplitudo adalah ucapan, seperti pada jenis input aural lainnya, memiliki tingkat kenyaringan. Kenyaringan suara didasarkan pada amplitudo gelombang suara yang menghasilkan suara. Amplitudo juga termasuk penting karena perangkat input dirancang untuk menerima suara dalam ambang amplitudo tertentu. Jika suaranya terlalu keras, itu menyebabkan distorsi dalam konversi suara. Yang berikutnya adalah frekuensi dan pitch. Frekuensi dan pitch adalah kualitas ucapan lainnya. Rangkaian frekuensi yang membentuk suara pada gilirannya membuat ucapan bersamaan dengan amplitudo suara kita. Kombinasi dari frekuensi-frekuensi inilah yang membentuk nada dan suara berbeda yang kita gunakan untuk berpidato. Perangkat yang menangkap ucapan biasanya bertindak sebagai filter bandpass atau memotong frekuensi terendah dan tertinggi yang membentuk ucapan. Yang berikutnya, arti dan konteks. Suara membentuk kata, kata membentuk frasa dan kalimat, dan kombinasi suara, kata, frasa, dan kalimat yang diucapkan membentuk bahasa lisan. Suara individu dapat memiliki arti seperti yang mengekspresikan jeda berpikir. Yang berikutnya adalah ucapan. Ucapan hanyalah potongan pidato yang ditandai dengan awal dan akhir. Sebuah ucapan dapat berupa penanda kalimat atau bunyi insidental seperti mungkin satu kata, kombinasi kata-kata dalam kalimat frasa atau kalimat, atau bahkan kombinasi kalimat. Yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa adalah cara menggabungkan suara, tanda, dan gerak tubuh yang dapat didengar untuk memungkinkan orang berkomunikasi. Saat berurusan dengan VUI atau Voice User Interface, kami memperhatikan bahasa lisan yang merupakan bagian dari hal-hal aural yang dapat mewakili suatu bahasa. Yang berikutnya adalah ketergantungan pembicara. Semua kualitas ucapan yang telah kita diskusikan, baik itu amplitudo, frekuensi, dan konteks-konteks unik untuk setiap pengguna. Ini membuat suara seseorang seperti sidik jari. Unik secara inheren, keunikan ini bagaimanapun menghadirkan kepada kita masalah baru, di mana VUI harus dirancang dengan kemampuan untuk memahami lebih dari satu pengguna
dan dapat memberikan masukan kembali kepada pengguna dengan fleksibel. Yang berikutnya adalah internasionalisasi bahasa dan dialek. Masukkan suara ke sistem komputer hanya bermakna dalam konteks bahasa tertentu. Tanpa mengetahui bahasanya, komputer tidak bisa mengenali apa yang diucapkan, karena pada akhirnya makna bahasa itulah yang digunakan untuk melakukan tindakan. Yang berikutnya adalah lokal. Dengan cara yang sama seperti bahasa, meskipun tidak dapat diraba, lokasi pengguna penting dalam memahami ucapan pengguna. Orang yang tinggal di suatu lokasi berbeda, di negara atau wilayah yang sama, dan berbicara bahasa yang sama, mungkin menggunakan bahasa dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah kualitas lainnya. Ada berbagai kualitas lain yang membuat sinyal ucapan dan memahaminya menjadi masalah yang unik. Pidato dapat diucapkan di antara banyak pihak, jenis kelamin pengguna, suasana hati, dan berbagai faktor fisik dan psikologis lainnya membentuk faktor lain yang membuat perbedaan di antara suara berbagai pengguna atau suara pengguna yang sama pada waktu yang berbeda. Yang berikutnya adalah materi tentang transkripsi voice. Transkripsi adalah sesuatu yang otak kita lakukan dengan sangat cepat. Jadi ini adalah sesuatu yang biasanya kita anggap remeh. Namun, transkripsi suara otomatis yang tidak tergantung speaker tetap menjadi salah satu aspek penting di teknologi komputasi saat ini. Masalah utamanya adalah bahwa orang pada dasarnya mengucapkan sesuatu secara berbeda. Perbedaan mendasar mungkin terkait dengan bahasa. Misalnya di mana mereka dilahirkan, di mana mereka belajar berbicara, di mana mereka tinggal, dan lain sebagainya. Namun keadaan menjadi jauh lebih rumit, seperti tingkat pendidikan, gangguan bicara, suasana hati, konteks percakapan, dan faktor lain. Semuanya membuat pengenalan suara antar komputer dan orang yang hidup menjadi masalah yang tantangannya lebih bergantung pada bidang kecerdasan buatan dan kognisi daripada yang mereka lakukan dalam analisis sederhana bentuk gelombang suara yang dihasilkan dalam pidato. Baik, yang berikut pengenalan suara. Voice recognition. Tidak seperti transkripsi suara, pengenalan suara belum begitu ilusif dalam pencapaiannya. Pengenalan suara memungkinkan pengenalan kata, frasa, kalimat, atau beberapa kalimat yang diucapkan dengan suara terhadap kemungkinan set yang terbatas. Beberapa perbedaan utama antara transkripsi suara dan pengenalan suara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengenalan suara mengandalkan interaksi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pengguna. Interaksi dapat terdiri dari kata, frasa, atau kalimat yang telah ditentukan sebelumnya. Interaksi juga dapat berupa gabungan kata, frasa, atau kalimat yang telah ditentukan sebelumnya. Tata bahasa adalah bagaimana kata, frasa, kalimat, atau gabungannya ini telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, sistem pengenalan suara mencoba memetakan kata, frasa, kalimat, atau gabungan untuk sesuatu yang dimengerti oleh komputasi sistem. Yang ketiga, sistem pengenalan suara biasanya digunakan untuk perintah dan kontrol dari sistem komputasi sebagai lawan mendikte teks. Meskipun dimungkinkan untuk menciptakan sistem dikte yang menggunakan sistem pengenalan suara, sangat canggung untuk dilakukan. Selain itu, pengenalan suara menurut definisi terbatas pada kosakata yang terbatas membatasi tidak hanya kata-kata yang mungkin, tetapi kemungkinan kombinasi kata-kata menjadi frasa dan kalimat. Oleh karena itu, kumpulan kosakata yang meledak biasanya dibuat sistem pengenalan suara tidak memadai untuk tugas transkripsi. Yang keempat, kinerja sistem pengenalan suara berbanding terbalik. Biasanya, pameran pada dasarnya dengan ukuran kosakata tata bahasa untuk transaksi tertentu. Ini adalah belum tentu benar untuk sistem transkripsi suara karena performanya sangat bagus. Kurang bergantung pada spesifikasi interaksi pengguna tertentu.
Yang kelima, sistem pengenalan suara biasanya tidak bergantung pada speaker. Padahal kebanyakan sistem transkripsi suara disesuaikan dengan suara dan pengucapan pengguna tertentu. Pola sistem transkripsi suara dirancang untuk independen dari suara pengguna. Yang berikut, dialog terarah. Karena kekuatan sistem pengenalan suara ada pada perintah dan kendali. Itulah yang terjadi paling berharga saat membangun kontrol navigasi di VUI. Kelemahan suara adalah menerima kebebasan berbicara dari pengguna. Kegunaan yang ditawarkan oleh sistem pengenalan suara saat ini dapat berupa salah satu dari beberapa bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, dialog terarah. Seperti istilahnya, ini adalah kasus ketika setiap tanggapan oleh pengguna diawali dengan daftar tanggapan yang dapat diterima serta penjelasan dari mereka. Yang kedua, bahasa alami. Tujuan akhir pengenalan suara adalah agar bisa memiliki sistem komputasi memahami perintah yang Anda berikan meskipun hal-hal diparafrasekan atau ditempatkan dalam urutan yang salah. Yang ketiga, dialog mode campuran. Dialog mode campuran sering disebut sebagai inisiatif atau bahasa alami juga, meskipun yang kedua ini agak keliru karena dialog mode campuran tidak fleksibel dialog bahasa alami. Dialog mode campuran memungkinkan interaksi bahasa alami sambil mengarahkan pengguna agar berisi respon yang mungkin untuk pertanyaan tertentu seminimal mungkin. Yang berikut ada tata bahasa. Untuk membatasi kemungkinan tanggapan oleh pengguna, kita membutuhkan metode linguistik spesifikasi menjalankan batasan pada sistem komputasi. Ini dilakukan melalui tata bahasa. Tata bahasa menentukan batasan ucapan yang diharapkan apakah dimulai oleh pengguna atau diberikan ke sistem sebagai tanggapan atas dialog terarah. Yang berikut mewakili tata bahasa secara terprogram. Secara tradisional, sistem IVR atau Interactive Voice Response telah etari. Oleh karena itu, setiap sistem secara tradisional memiliki antarmuka pemrogramannya sendiri, termasuk bahasanya sendiri untuk mendefinisikan tata bahasa. Namun belakangan ini sudah ada banyak pergerakan dalam standarisasi sintaks yang mendefinisikan tata bahasa. Ada banyak alasan yang jelas untuk ini sepanjang baris yang sama dengan standarisasi sintaks bahasa pemrograman. Ada dua tipe dasar tata bahasa, yaitu tata bahasa aturan dan grammars. Yang berikut ada JSGF atau Java Speech Grammar Format, adalah salah satu format tata bahasa populer yang didukung oleh pengenalan suara platform hari ini. Perlu dicatat bahwa meskipun JSGF menggunakan sintaks yang mirip dengan Java, dapat digunakan oleh sistem berbasis non-Java. Berikut ada penamaan. Seperti dalam kasus bahasa pemrograman, tata bahasa aturan ditulis dalam bahasa manusia format yang dapat dibaca dalam teks dan disimpan ke dalam file. Ada seperangkat aturan yang harus diikuti. Untuk penamaan file ini dan tata bahasa yang digunakan di dalamnya berdasarkan caranya, tata bahasa akan digunakan dan isinya. Konvensi penamaan ini cenderung untuk lebih spesifik pada bahasa tata bahasa. Spesifikasi tata bahasa pidato W3C menyediakan dua format, BNF otomatis, sintaks ABNF, dan berbasis XML. Kedua format itu bisa dipetakan dan diubah secara linear. Jelas, format XML lebih bertele-tele karena memiliki serangkaian tab yang mengelilingi elemen sintaks tata bahasa. Namun ada keuntungan dari metode ini. Tata bahasa dapat diurai dengan XML apapun pengurai.
Meskipun sintaks ABNF adalah sintaks yang hampir identik secara sintaks, KJSGF format XML pada intinya sama. Kedua, aturan referensi dibuat dengan mekanisme penamaan dan pengemasan yang mirip dengan bahasa Java. Juga disediakan sebagai mekanisme berbasis URI dalam W3C speech. Yang ketiga, apakah pengguna memberikan input sistem melalui suara atau audio lainnya? Input seperti nada DTMF ditinggalkan di luar JSGF. Spesifikasi tata bahasa W3C menarik ini dan menyediakan mekanisme untuk menentukan apakah input adalah suara atau DTMF. Dengan cara ini, jika ada input audio lain yang mungkin ke file sistem pengenalan suara di masa depan, ekstensi dilakukan dengan perubahan sederhana dari skema XML untuk menerima alternatif tambahan untuk atribut. Ini adalah dilakukan melalui perintah mode dalam format ABNF. Misalnya mode suara dan atribut mode untuk tag grammar dalam format XML. Yang berikut mewakili tata bahasa FUI di UML. Yang pertama, tata bahasa dalam tata bahasa JSGF dan W3C memiliki aturan dengan cakupan yang ditentukan dengan baik dan bisa bersarang. Kedua properti ini memungkinkan tata bahasa untuk menampilkan yang sama, jenis perilaku sebagai agregasi dan komposisi dalam OOP. Yang kedua, untuk menjaga file tata bahasa di bawah kendali, membuat mereka menjadi kelompok logis direkomendasikan, disarankan. Pengelompokan logis ini menyerupai ruang nama atau juga dikenal sebagai paket dalam bahasa berorientasi objek. Yang ketiga, tata bahasa memiliki satu atau lebih aturan. Aturan-aturan ini merangkum data serta logika. Namun, pemanggilan logika tidak dilakukan melalui metode delegasi panggilan. Dengan cara ini, tata bahasa berbeda dari kelas. Tata bahasa biasanya dikompilasi menjadi sesuatu yang dapat dimengerti oleh program pengenalan suara. Mereka kemudian digunakan pada waktu startup atau runtime oleh mesin pengenalan suara. Yang keempat, aturan tata bahasa dapat memiliki bobot yang terkait dengan token itu membuat aturan. Kelas tidak memiliki apapun yang sebanding dengan ini, dimungkinkan untuk membuat pasangan nama nilai yang memodelkan bobot ini dalam UML. Berikut ada tata bahasa untuk aplikasi seluler. Yang pertama, lokalisasi. Sebagai pengguna dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Aplikasi harus menyediakan tata bahasa yang sesuai bagi pengguna untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, menyediakan tata bahasa untuk lokal yang sesuai adalah suatu keharusan FUI dirancang untuk aplikasi seluler dan tidak sebagus dalam kasus statusnya. Yang kedua, penggunaan penanda wacana dan insidental yang lebih tinggi. Pengguna ponsel tidak fokus pada tugas komputasi, oleh karena itu, dia lebih cenderung menggunakan kata-kata penting. Misalnya, penggunaan seluler mungkin adalah penumpang mobil yang sedang berada melakukan percakapan dengan orang lain di dalam mobil serta menggunakan FUI. Karena kurangnya fokus ini, pengguna lebih cenderung menggunakan kata-kata seperti tembak, baik, tunggu, oke, dan lain-lain. Yang ketiga ada efek QoS. Ada dua efek samping pada FUI saat QoS dari konektivitas pengguna ponsel rendah. Pertama, jika pengguna ponsel terhubung jaringan melalui koneksi nirkabel, kualitas sinyal mungkin turun ke titik di mana SNR tidak dapat diterima untuk diakui. Dalam kasus seperti itu, disarankan agar FUI dirancang untuk perlahan-lahan menjauh dari sifat FUI berbasis bahasa RAL ke FUI berbasis DTMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fauzan Afal Mahdi dengan NIM 18105111063 dari mahasiswa pertukaran pelajar Permata Sakti
UPN Veteran Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai membangun interaksi VUI, Voice User Interface. Di sini tuh bagian paling penting dari hal tersebut adalah membangun interaksi VUI dan mendesain pengenalan suaranya yang berbasis aplikasi mobile. Karena pada saat ini visi dan arah dari perkembangan bisnis dan teknologi adalah kepada mobile gitu, yang mana mobile ini kan bisa berpindah-pindah gitu dengan sehingga lebih mudah untuk digunakan oleh tiap orang atau user. Kemudian di sini juga ada UML-nya, step-nya. Nah, di sini yang paling penting dari membangun interaksi VUI adalah step-nya. Jadi step di sini adalah apa kondisi awal untuk kondisi awal dari voice user interface ini. Kan jika kita bandingkan dengan graphic user interface, yang mana bisa step awal adalah tampilan awal home gitu kan. Jika dalam VUI voice user interface ini akan sangat berbeda gitu. Yang mana step awal dari VUI ini adalah harus konstan. Maksud dari konstan adalah sistem harus dapat menerima input suara dari manusia kapanpun, sehingga sistem akan berjalan secara konstan dan siap untuk menjawab inputan user. Mari kita lanjut kepada nah di sini jelaskan membangun step-nya, merupakan opsi ya, itu merupakan opsi sehingga dalam implementasi saat ini kondisinya ya konstan gitu untuk interaksi VUI. Terus menggunakan voice user interface universal interface module. Ini kan modul yang mana bentuk fisik atau hardware. Jadi di sini paling penting adalah tata bahasa itu menjadi batasan interaksi dengan VUI. Jadi sehingga input user akan terbatas oleh grammar tersebut atau tata bahasa. Kemudian natural language diarahkan untuk dapat melakukan komunikasi dua arah dengan sistem dan user. Kemudian ketiga adalah membangun VUI membutuhkan arsitektur yang mengelola percakapan sekaligus mengelola tata bahasa juga antara user dengan sistem. Kemudian dalam membangun interaksi dengan VUI, bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, di sini kita bahas pendekatan yang terlebih dahulu. Pendekatan di sini ada pertama membangun aplikasi yang berinteraksi langsung dengan sistem pengenalan suara. Jadi sistem yang dibangun adalah langsung berinteraksi secara strict kepada sistemnya. Kemudian kedua menggunakan framework yang sudah ada untuk meningkatkan kerja dari sistem pengenalan suara tersebut. Nah, beberapa hal yang diperlukan nih untuk membangun interaksi ini ada IDE, ada API, ada integrasi dengan hardware-nya, kemudian ada voice browser. Nah, bahasa yang digunakan untuk membangun VUI adalah Java dan C++. Dan sebenarnya banyak sekali selain bahasa Java dan C++, yang mana saat ini itu sangat berkembang. Contohnya seperti untuk Python ini sangat berkembang untuk berbagai hal gitu. Kepada data mining bisa, kepada penggunaan untuk game bisa, ini sangat banyak gitu untuk bahas pemrograman. Kemudian dalam sini ada teknik membangun VUI. Jadi beberapa teknik tersebut adalah pertama mengontrol ucapan tuh dengan high level API. Jadi API digunakan untuk interaksi antara sistem. Jadi ketika menggunakan API, sistem akan berjalan lebih luas sehingga dibandingkan dengan penggunaan strict langsung kepada sistem ke sistem. Jadi penggunaan API ini lebih memudahkan para pengembang dan memudahkan arsitektur dari sistem tersebut. Kemudian kedua ini basis API-nya berbasis vendor ya, yang disediakan vendor misalkan disediakan oleh bahasa C, API apa yang ada untuk dalam kasus ini untuk pengenalan suara gitu. Jadi
banyak sekali yang dapat dipertimbangkan. Kemudian ketiga, API untuk pengontrol ucapan. Nah, API dari Java, ini Java juga mempunyai API sendiri untuk pengontrol ucapan. Kemudian JTAPI, Java Telephony, yang itu mengontrol untuk panggilan antar sistem. Kemudian yang kelima ini JTAPI, di sini akan mengontrol JTAPI mobile ya, mengontrol dari mobile address, kemudian mobile network, mobile provider, mobile radio, terminal, yang mana hal-hal tersebut dipertimbangkan, diupdate, diambil datanya untuk membangun sistem sistem pengenalan suara yang lebih baik. Jadi contohnya untuk address ini akan melacak dan menganalisis lokasi dari seorang pengguna dan akan menentukan bahasa apa nantinya kira-kira yang untuk improvisasi oleh sistem itu. Kemudian nomor 6 menggunakan UML untuk membangun VUI. Jadi UML kan Unified Modeling Language. Jadi kita dapat membangun suatu arsitektur modeling dari suatu sistem dengan mudah gitu, dengan menggunakan UML ini, diagram UML. Dalam kasus ini membangun VUI. Kemudian di sini representasinya ada VXML. Jadi VXML adalah Voice XML akan digunakan untuk membangun mekanisme sederhana untuk VUI. Kemudian menyediakan kemudahan agar dapat digunakan oleh berbagai bahasa pemrograman. Kemudian di sini membangun interaksi VUI tekniknya. Nah, di sini UML untuk dari state diagramnya. Di sini flowchart-nya, alurnya dijelaskan untuk kasus ini. Kemudian membangun teknik ke-8 adalah mengelola UML dan VXML. UML ini nanti merepresentasikan VUI-nya untuk memudahkan penggambaran mekanisme alur dari sistem tersebut. Kemudian di sini ada 9 XForm ke VXML. Nah, XForms ini model lama untuk pembacaan web browser gitu, pembacaan markup language. Nah, di sini ditransformasikan menjadi VXML agar lebih mudah untuk pengelolaannya. Kemudian ke-10 VXML ini untuk aplikasi mobile. Kemudian 11 ini CCML, jadi Call Control Markup Language. Di sini markup language tidak hanya yang kita ketahui XML atau HTML gitu, tapi di sini untuk kasus VUI banyak banget. Contohnya Call Control Markup Language gitu. Di sini menurut standar W3C untuk menggambarkan VXML dan SSML, jadi ini standarnya gitu menggunakan CCML. Kemudian 12 dari GUI ke SSML didesain untuk mengatur jalannya panggilan. Kemudian di sini desain pengenalan suara berbasis aplikasi mobile. Jadi di sini banyak sekali untuk kesalahan dari desain VUI yang mana dirangkum dalam beberapa hal di sini. Yang pertama tuh mendesain VUI untuk berbicara, bukan untuk menulis. Jadi di sini pengenalan suara berbeda dengan GUI atau Graphic User Interface, sehingga desain di sini adalah untuk berbicara, bukan untuk menulis. Ketika berbicara banyak sekali kesalahan grammar ataupun tata bahasa yang mana jika kita terapkan pada individu ke individu bisa ditoleransi. Nah, ini bisa diterapkan harusnya kepada sistem gitu. Jadi bukan harus strict atau ketat kita ditranslate menjadi sebuah tulisan. Nah, ini sangat berbeda untuk VUI. Kemudian kedua, memahami pengguna atau user. Terus di sini banyak sekali pengembangan tidak didasarkan pada usernya. Kemudian ketiga, menggunakan kata ganti atau penanda lain, ini yang nantinya berpengaruh. Kemudian konsisten di sini yang mana biasanya merupakan hal positif, tetapi di sini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi dalam pengenalan suara bisa jadi konsisten ini bertentangan. Contohnya kadang ada inputan dari seorang user yang mana tidak stabil untuk suara, kadang meninggi, kadang merendah. Nah, di sini
konsisten ini harus bisa dipelajari oleh sistem dengan baik agar bisa diterima dan masuk ke dalam sistem. Kemudian dapat mengoreksi input dari user. Nah, koreksi ini tentunya kan berdasarkan inputan user, yang mana user kadang berada di tempat yang berisik ataupun yang tenang, itu yang sangat mempengaruhi. Kejelasan di sini bergantung kepada koreksi tadi, nomor 7, terus 12, persona. Persona ini adalah banyak sekali pengembang yang tidak menempatkan dirinya atau developernya sebagai user itu sendiri. Nah, ini yang perlu banyak sekali orang dan developer pertimbangkan. Kemudian tentunya setelan awal dari VUI beda sekali dengan GUI. Gitu. Karena setelan ini pastinya tentunya harus memang konsisten dan siap untuk menerima inputan. Sekian dari saya Fauzan Ahmad Mahdi, penjelasan untuk pengembangan membangun interaksi VUI ini. Yang berikut saya akan menjelaskan poin 7.5, yaitu text to speech converting written language for spoken language. Aplikasi text to speech adalah aplikasi yang mengubah bahasa tertulis menjadi bahasa lisan. Ada dua kategori utama program perangkat lunak yang mengubah bahasa tertulis menjadi bahasa spoken. Yang pertama adalah perangkat lunak yang menghasilkan bahasa lisan dengan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh manusia yang hidup. Dan yang kedua adalah perangkat lunak yang berusaha menghasilkan ucapan tanpa bantuan dari kata-kata yang direkam sebelumnya. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu sintesis dengan ucapan penggabungan. View menggabungkan ucapan yang direkam sebelumnya untuk membuat ucapan yang sintesis. Ini biasanya disebut dengan sintesis ucapan dengan penggabungan. Mesin sintesis bicara yang baik mampu menggabungkan akhir dan awal ucapan menjadi satu. Selain itu, ukuran kumpulan ucapan yang direkam sebelumnya membuat perbedaan besar dalam kualitas ucapan yang dihasilkan. Yang berikut adalah sintesis ucapan murni. Suara yang paling bergema di benak orang saat mendengar ucapan yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin. Dengan teknologi ini, hal ini tidak jauh dari suara ucapan murni yang dibuat dengan mesin. Yang disebut sebagai sintesis ucapan murni atau mesin sepenuhnya dalam teks ini hanya merujuk pada sintesis ucapan yang tidak menggunakan rangkaian segmen suara yang direkam sebelumnya. Yang berikut adalah bahasa dan alat sintesis pidato. Kategori yang digunakan dalam taksonomi jenis alat untuk pengenalan suara judul berlaku untuk alat sintesis bicara. Seperti yang kita lihat sebelumnya, JSAP sudah memiliki file bagian dari API-nya yang didedikasikan untuk sintesis ucapan. Yang kita tahu yang sering digunakan adalah SSML. SSML adalah bagian dari teka-teki dalam membangun VUI berdasarkan proses suara teknologi. SSML memberikan kita kemampuan untuk berinteraksi dengan mesin sintesis ucapan yang disediakan oleh berbagai vendor dengan cara yang seragam dan memfasilitasi portabilitas. SSML adalah salah satu dari standar W3C yang didasarkan pada JSML, JSpeech atau JavaSpeech, bahasa markup sintesis. SSML sedikit lebih komprehensif dalam hal masalah yang coba diatasi serta kurang digabungkan dengan Java sebagai platform, dan karenanya SSML menjadi platform netral. SSML dirancang dengan prinsip-prinsip dasar berikut ini. 1. SSML adalah bahasa berbasis XML. Yang kedua, normalisasi teks disediakan. Yang ketiga, SSML mendukung spesifikasi pengucapan menggunakan Phenom. Yang keempat, SSML memiliki kemampuan untuk menentukan beberapa kualitas ucapan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan audio ke dalam output yang dihasilkan. Dan yang keenam, dapat menerapkan gaya secara modular dengan GUI berbasis web dan memiliki file kemampuan untuk menerapkan CSS untuk memodularisasi pemformatan dan tampilan. Oke, kita masuk di lembar gaya bertingkat untuk antarmuka aural. Ayat cascading style sheets dimulai dengan mengabstraksi tampilan dan nuansa web.
nuansa web halaman, jauh dari konten mereka. Ini membantu mengurangi waktu pengembang serta menjaga konsistensi di banyak dokumen. Pada akhir 1990-an, W3C memulai upaya untuk membuat Aural Cascading Style Sheets untuk mengimplementasikan file. Ya, kita lihat di figur 7.31 ini. Ini adalah contoh sintaks untuk mengucapkan petunjuk arah sederhana. Bisa dilihat di sini. Teknologi analog untuk konten berbasis ucapan. Ya. Namun saat W3C bergerak menuju standar yang memperlakukan banyak antarmuka dan saluran pengguna, menjadi jelas bahwa ACSS perlu diintegrasikan ke dalam gambaran gaya yang lebih besar, yang memperlakukan keduanya konten aural dan visual. Oleh karena itu, ACSS telah diintegrasikan ke dalam Cascading Style Sheets 2 atau CSS 2. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu dicatat bahwa karena SSML adalah berbasis XML teknologi, kita bisa menggunakan XSL untuk styling. Pertukaran menggunakan XSL untuk mapping konten aural daripada CSS2 adalah bahwa implementasi XSL lebih kompleks. Sebagian besar vendor browser suara memilih untuk menerapkan CSS dan bukan XSL. Jika XSL akan digunakan untuk penformatan, pengembangan aplikasi harus membangun mekanisme pelapisan yang tepat menggunakan beberapa mesin transformasi XL seperti Salan, sama seperti browser GUI. Browser VUI biasanya tidak mengimplementasikan XLS sebagai form mekanisme. Kita masuk di property name atau nilai awal. Properti apa saja yang ada di dalam sini. Yang pertama, volume. Ini memungkinkan kita untuk mengatur volume keluaran dari aural dari sistem kepada pengguna. Yang kedua, bicara. Ini adalah teks yang akan diubah menjadi suara melalui text to speech. Yang ketiga, jeda sebelum. Ini memungkinkan kita untuk melakukan jeda sebelum merender elemen aural. Yang keempat, pause after. Ini memungkinkan kita untuk melakukan jeda setelah merender elemen aural. Yang kelima, jeda. Ini memungkinkan kita untuk menjeda dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, cue before. Ini memungkinkan kita untuk memainkan kembali ikon pendengaran sebelum aural elemen. Cue after yang ketujuh. Ini memungkinkan kita untuk memainkan kembali ikon pendengaran setelah elemen aural. Yang ke-8, play during. Ini memungkinkan kita untuk memutar audio latar saat sebuah elemen berada bermain. Yang ke-9, laju pidato. Elemen ini ada untuk menentukan beberapa banyak kata per menit jelas. Yang ke-10, keluarga suara. Pikirkan atribut ini sebagai font aural Anda. Atributnya ini hanya berlaku jika beberapa suara disediakan oleh platform suara yang mendasarinya, seperti pria, wanita, muda, tua, dan lain-lain, atau suara robot dan lain-lainnya. Yang ke-11, pitch. Ini memungkinkan kita untuk menentukan pitch rata-rata elemen aural. Ini dapat diterapkan saat menangani sintetis ucapan yang dihasilkan mesin murni atau sintetis gabungan disaring. Menaikkan atau menurunkan nada. Pitch range. Yang ke-12, seperti yang kami sebutkan ketika membahas kualitas bicara. Manusia ucapan memiliki batas dan frekuensi batas bawah untuk ucapan. Nada rentang digunakan untuk menentukan batas-batas ini. Yang ke-13, stress.
Ini memungkinkan kita untuk menekankan elemen aural yang berbicara, aural yang berbeda, atau kata-kata jika text-to-speech adalah digunakan saat mengeluarkan suara ke pengguna. Yang 14, kekayaan. Ini memungkinkan kita untuk menentukan seberapa kaya suara itu. Ini bukan volume suara, sebaliknya. Itu tergantung pada jumlah frekuensi yang diproyeksikan dengan suara. Dengan demikian, disebut kekayaan. Yang ke-15, ucapkan atau tanda baca. Ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah tanda baca adalah diucapkan dengan namanya seperti itu, titik koma, atau koma yang diucapkan titik koma. Ya, kita masuk di figur 7.32 adalah contoh menggunakan dokumen SSML pada gambar 7. Ini sintaksnya yang diberikan. Atau apakah itu aksen kata di seluruh pemutaran. Yang ke-16, peak numeral. Ini memungkinkan kita untuk menentukan pengucapan angka. Ya, CSS2 Aural Style Sheet tidak tersebar luas di antara browser suara. Namun, ada beberapa upaya saat ini untuk menyediakan CSS2 Aural Style Sheets atau yang setara teknologi gaya untuk bahasa markup VUI di browser suara. Ya, kita masuk di interoperabilitas dengan SMIL dan CCML. Anda mungkin kita sudah bertanya-tanya bagaimana cara mengintegrasikan konten yang berasal dari file mesin sintetis, teks ke ucapan, dengan konten dan masukan lain dari pengguna. Salah satu alat dalam mengintegrasikan berbagai jenis konten markup yang ditawarkan oleh W3C adalah itu. Kami tidak akan masuk di portlet suara. Kami membahas gagasan komponen antarmuka pengguna yang ya, portlet suara ini sekarang disebut sebagai portlet sebagai satu-satunya yang dipahami dalam batasan GUI. Meskipun demikian, kami dapat menerapkan konsep KVUI. Portlet suara sederhana dialog independen yang merangkum serangkaian interaksi suara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu, portlet suara harus dirancang untuk menghindari ketergantungan pada interaksi suara, tidak dikemas dalam implementasinya. Yang kedua, portlet suara harus dirancang secara implisit, membuat ketergantungan padanya oleh orang lain. Portlet suara harus diinteraksi suara di luar portlet suara. Yang ketiga, portlet suara harus dirancang untuk memungkinkan integrasi yang mudah dengan portlet lain untuk menghasilkan portal suara. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah pengucapan dalam pemaparan materi ini. Sekian dan terima kasih.